Kota yang mereka tempati sangat besar, seperti dunia kecil. Kota itu terbagi menjadi 4 wilayah perkotaan, utara, selatan, timur, dan barat. Ada beberapa pakar top di setiap wilayah perkotaan. Namun, ada seorang pakar di utara, selatan, timur, dan barat yang diakui publik sebagai pakar nomor 1. Orang itu adalah Deng Yu. Dia adalah pakar nomor 1 di kota ini, seorang jenius yang ulung. Setidaknya, di kota ini, tak ada yang bisa menandinginya. Ia mendapatkan reputasinya dengan membunuh. Dan sekarang, Deng Yu telah muncul. Mungkinkah dia ingin melawan Lu Ming? Banyak orang memperlihatkan ekspresi penuh harap. Kemampuan Lu Ming juga sangat mengejutkan. Tiger Bond, salah satu ahli teratas di daerah Dongcheng, dihancurkan sepenuhnya oleh Lu Ming. Mereka benar-benar ingin tahu siapa yang lebih kuat, Lu Ming atau Deng Yu. Kamu sangat kuat. Aku tidak menyangka kota ini akan memiliki ahli sepertimu. Deng Yu berhenti dan mendarat di sebuah rumah. Dia menatap Lu Ming. Deng Yu, Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Dia pernah mendengar pemuda manusia itu menyebutkannya sebelumnya, dan sekarang setelah dia melihat Deng Yu, dia langsung teringat akan hal itu. Tidak buruk, Deng Yu mengangguk. Ia menatap Lu Ming dengan semangat juang yang kuat di matanya. Saya berencana untuk pergi ke kota lain dan menantang para ahli, tetapi tampaknya itu tidak perlu sekarang. Niat bertarung di mata Deng Yu makin kuat saat dia berbicara. Jika kamu ingin bertarung, itulah yang aku inginkan. Lu Ming juga menunjukkan semangat juangnya. Tidak, kamu dan aku punya pertarungan, tapi tidak sekarang. Deng Yu menggelengkan kepalanya. Tidak sekarang. Lu Ming bingung. Sejujurnya, kamu sangat kuat. Aku sama sekali tidak bisa melihat kelemahanmu. Aku tidak punya kepercayaan diri untuk melawanmu. Mungkin aku akan mati di tanganmu. Aku tidak punya cukup poin sekarang. Jika aku kehilangan setengah poinku, aku tidak yakin apakah aku bisa masuk ke 100 besar. Jadi, bagaimana kalau kita bertarung? Ketika batas waktu 3 bulan hampir habis, kita akan bertarung di sini. Bagaimana? Sejujurnya, kamu sangat kuat. Aku sama sekali tidak bisa melihat kelemahanmu. Aku tidak punya kepercayaan diri untuk melawanmu. Mungkin aku akan mati di tanganmu. Aku tidak punya cukup poin sekarang. Jika aku kehilangan setengah poinku, aku tidak yakin apakah aku bisa masuk ke 100 besar. Jadi, bagaimana kalau kita bertarung? Ketika batas waktu 3 bulan hampir habis, kita akan bertarung di sini. Bagaimana? Kata Deng Yu. Baiklah. Lu Ming tidak ragu-ragu dan mengangguk setuju. Dia mengerti pikiran Deng Yu. Jika dia dibunuh oleh Lu Ming sekarang, poinnya akan berkurang setengahnya. Dia tidak yakin bisa terus masuk ke peringkat 100 teratas. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, ia akan berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak poin. Ketika ia memiliki cukup poin, bahkan jika poinnya berkurang setengahnya, ia masih dapat dengan mantap masuk ke dalam 100 besar. Bagus, sebelum 3 bulan berakhir, mari kita bertempur di sini. Setelah mengatakan ini, Deng Yu berbalik dan pergi. Lu Ming akan melawan Deng Yu. Jika saatnya tiba, kamu harus datang dan menonton. Para penonton berpikir dalam hati. Pada saat ini, Lu Ming tersenyum tipis saat dia menyapu pandangannya ke gedung-gedung di sekitarnya. Orang-orang yang bersembunyi di dalam gedung segera menjadi tegang, jantung mereka berdetak lebih cepat, dan mereka berkeringat dingin. Mungkinkah dia telah ditemukan? Mereka terkejut. Sebenarnya, Lu Ming telah memperhatikan mereka. Dia telah menguasai jalan penguasa. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan alam seperti yang dia lakukan di alam surga dan memobilisasi kekuatan alam, indranya telah meningkat pesat. Meskipun orang-orang itu tersembunyi dengan baik, mereka tetap ditemukan oleh Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak bergerak. Poin orang-orang ini juga tidak terlalu tinggi. Selama mereka tidak memprovokasi dia, dia tidak akan repot-repot bergerak. Saat ini, dia hanya tertarik pada para ahli. Lu Ming melangkah maju dan bergegas menuju sebuah gedung, meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, masih ada 1 bulan tersisa hingga batas waktu 3 bulan. Lu Ming mulai mencari ahli lain untuk diburu. Namun, di daerah Dongcheng, selama seseorang melihatnya, dia akan lari tanpa jejak, dan sulit untuk menemukan lawan. Beberapa hari kemudian, Lu Ming meninggalkan daerah Dongcheng dan pergi ke distrik kota lain.
Seperti yang diduga, ketika mereka tiba di daerah perkotaan lainnya, beberapa orang buta mendatangi Lu Ming untuk membunuhnya. Tentu saja, mereka semua dibunuh oleh Lu Ming pada akhirnya. Begitulah, waktu terus berlalu, poin Lu Ming pun perlahan bertambah. Peringkatnya juga perlahan naik. Ketika kurang dari sehari menjelang batas waktu 3 bulan, peringkat Lu Ming naik ke posisi ke-39 di zona ke-20. Pada saat ini, Lu Ming kembali ke tempat di mana ia setuju untuk bertemu Deng Yu. Ketika Lu Ming kembali, dia sudah melihat sosok yang menunggu di sana. Itu Deng Yu. Kau di sini. Deng Yu membuka matanya, dan dua cahaya pedang terang keluar dari matanya. Karena kita sudah membuat janji, aku akan datang. Lu Ming tersenyum. Dan EBCP, pada saat yang sama, dia dapat merasakan dengan tajam bahwa ada banyak orang bersembunyi di gedung-gedung di sekitarnya. Berita tentang pertarungan Lu Ming dan Deng Yu sebulan yang lalu telah menyebar ke seluruh kota. Keduanya secara terbuka diakui sebagai yang terkuat di kota. Tentu saja, mereka akan menarik banyak orang untuk menonton. Lakukan gerakanmu. Deng Yu berbicara dengan sangat lugas. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya mendidih dan mengembun menjadi pedang tempur di sekujur tubuhnya. Totalnya ada 36 pedang, dan ki pedang mereka membumbung tinggi ke langit. Bertarung. Sebuah tombak panjang muncul di telapak tangan Lu Ming. Wah! Lu Ming melangkah maju dan menyerang Deng Yu dengan tombaknya. Pergi! Deng Yu melambaikan tangannya. 36 pedang tempur membentuk kombinasi aneh dan terus-menerus menusuk Lu Ming. Ledakan! 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 Tombak panjang Lu Ming dan pedang tempur Deng Yu terus bertabrakan satu sama lain, dan kekuatannya meluap-luap. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lusinan gerakan. Deng Yu ini tidak lemah. Lu Ming berpikir dalam hati. Dia bisa merasakan kekuatan tempur Deng Yu secara keseluruhan segera setelah mereka bertukar pukulan. Kekuatan dewa yang dikendalikan Deng Yu juga merupakan kekuatan dewa tingkat raja, namun jauh lebih kuat daripada kekuatan dewa tingkat raja pada umumnya. Kekuatan Shen pada level yang sama juga memiliki perbedaan kekuatan. Beberapa dari mereka memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Misalnya, Tong Xier dan Kang Long sama-sama menguasai kekuatan dewa tingkat raja, namun kekuatan dewa tingkat raja milik Tong Xier lebih kuat satu tingkat dari milik Kang Long. Deng Yu ini juga sama. Kekuatan dewa tingkat raja miliknya tidak lebih lemah dari Tong Xier, dan bahkan lebih kuat. Terlebih lagi, keterampilan ilahinya yang belum sempurna juga telah mencapai puncak tahap kedua. Indra bertarungnya juga sangat kuat. Dalam hal kekuatan tempur keseluruhan, dia jauh lebih kuat dari Tiger Bond. Tidak heran dia bisa menjadi ahli nomor satu di kota ini. Menakjubkan, menakjubkan, lagi. Setelah bertukar puluhan jurus, semangat juang di mata Deng Yu semakin kuat. Dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang melonjak. 36 pedang tempur terus-menerus menyerbu ke arah Lu Ming. Setiap serangan sangat kuat dan tidak dapat diprediksi. Sepertinya aku perlu meningkatkan kekuatan penguasa. Lu Ming tersenyum tipis. Dan EBCP, ketika dia bertarung dengan orang lain sebelumnya, dia tidak menggunakan semua kekuatan penguasanya. Yang dia gunakan hanyalah kekuatan dewa biasa. Pada saat ini, dia telah menggunakan kekuatan dominasinya untuk melepaskan kekuatan yang setara dengan kekuatan suci tingkat raja. Seketika, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Cahaya tombak itu melonjak dan menyapu bersih cahaya pedang Deng Yu, No. Felt B. Jen.com. Mari kita akhiri ini. Lu Ming bergumam. Tombak panjang itu bergetar dan berubah menjadi kilatan cahaya tombak secepat kilat. Itu seperti peri dari surga, menghancurkan kehampaan. Suara mendesing. Cahaya tombak itu meledak dengan 7 lapisan energi, dan cahaya pedang Deng Yu yang tersisa hancur total. Pada saat berikutnya, cahaya tombak itu menembus dada Deng Yu. Tubuh Deng Yu menegang di udara. Luar biasa, luar biasa. Aku benar-benar yakin akan kekalahanku. Deng Yu tersenyum. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi energi dan menghilang dengan suara keras. Lu Ming versus Deng Yu, Lu Ming menang. Deng Yu ini memiliki jumlah poin yang sangat mengejutkan. Setelah membunuh Deng Yu, poin Lu Ming meroket dan peringkatnya naik lagi. Awalnya, peringkat Lu Ming adalah ke-39 di distrik ke-20. Setelah membunuh Deng Yu, peringkatnya naik ke posisi ke-17 di distrik ke-20.
Lagi pula, ada lebih dari 50.000 orang di distrik ke-20 dan 18 kota besar. Beberapa orang bertarung hampir tanpa henti, jadi wajar saja jika memiliki poin lebih banyak darinya. Mengerikan, dia benar-benar mengerikan. Bahkan Deng Yu bukan tandingannya. Ya Tuhan, kekuatan tempur orang ini sungguh menakjubkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa sungai astral yang kacau benar-benar akan menghasilkan orang seperti itu. Kurasa dengan kekuatannya, dia mungkin bisa masuk ke dalam 100 besar peringkat keseluruhan. Kemungkinan besar begitu. Kita lihat saja pertarungannya dengan lawan-lawannya yang lain di babak kedua penilaian. Dan EBCP, orang-orang yang menonton dari segala penjuru sangat terkejut, tidak dapat tenang. Deng Yu secara terbuka diakui sebagai orang paling berkuasa di kota ini. Namun, ia akhirnya dibunuh oleh Lu Ming. Pada saat ini, di kota Wanling, penduduk sungai astral yang kacau sudah gempar. Peringkat Lu Ming telah meningkat lagi. Dia telah meningkat lagi. Dia benar-benar mencapai posisi ke-17 di zona ke-20. Ini terlalu mengejutkan. Menakjubkan, menakjubkan, menakjubkan. Kali ini, tentara surgawi yang saleh sungguh menakjubkan. Nov LB, Jen. Banyak orang mendesah karena emosi. Tinggal kurang dari sehari lagi sebelum putaran pertama penilaian akan berakhir. Kali ini, total ada 5 orang dari tentara yang saleh, dan mereka menduduki peringkat 100 teratas di wilayahnya masing-masing. Xie Nianxing dan Xie Nianjun berada di zona masing-masing, dari posisi ke-70 hingga ke-80. Apakah mereka berdua menyembunyikan kekuatan mereka? Nenek moyang teknik bergumam. Dia tahu bakat Xie Nianxing dan Xie Nianjun, keduanya menguasai kekuatan dewa. Untuk dapat mengendalikan kekuatan ilahi tingkat dewa segera setelah dia menerobos ke alam dewa bela diri, kemampuan pemahamannya jelas tidak rendah. Namun, dalam keadaan normal, peringkat mereka tidak akan serendah itu. Maka hanya ada satu kemungkinan. Mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Melihat bahwa mereka akan maju, mereka berhenti. Di sisi lain, Tong Xier dan Dandan berperingkat lebih tinggi. Tong Xier menduduki peringkat ke-53 di wilayahnya. Dandan, peringkat ke-36. Selain Lu Ming dan tentara langit yang saleh, total ada 5 orang yang berhasil masuk ke dalam 100 teratas di zona masing-masing. Bahkan Master Pavilion Yun Feng akan iri dengan hasil seperti itu. Lagi pula, hanya 3 orang dari Pavilion Yun Feng yang berhasil masuk ke dalam 100 besar di wilayah mereka masing-masing. Adapun Kang Ji dan Situ Haonan, mereka begitu cemburu hingga hampir menjadi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Langit tidak adil. Keduanya meraung dalam hati. Sebelumnya, seseorang berkata bahwa Lu Ming mengandalkan keberuntungan dan pasti akan terbunuh di kemudian hari. Bagaimana dengan sekarang? Suara Faming dipenuhi dengan ejekan saat dia melihat ke arah Situ Haonan dan Kang Ji. Keduanya begitu marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Pada saat yang sama, mereka mulai panik. Ada begitu banyak orang pilihan surga di pasukan kebenaran, terutama Lu Ming. Dia benar-benar berhasil mencapai posisi ke-17 di zona 20. Dengan bakat seperti itu, jika mereka semua bergabung dengan 13 klan Qintian, istana asal Luo dan Sekte Walkabou tidak akan memiliki hari-hari yang baik. Satu-satunya hal yang membuat mereka senang adalah peringkat Situ Feng juga tidak rendah. Di wilayahnya, ia berada di peringkat ke-26. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Mari kita lihat siapa yang akan dapat bergabung dengan 3 pasukan Overlord di babak kedua. Situ Haonan menggertakkan giginya dan berkata, Waktunya, kurang dari 1 hari hingga akhir putaran penilaian ini. Pada hari terakhir, pembantaian di 20 wilayah menjadi semakin dahsyat. Itu karena begitu mereka memasuki 100 teratas di wilayahnya masing-masing, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan dapat bergabung dengan 13 klan surga Qin. Namun, begitu mereka tersingkir, ceritanya akan berbeda. Mereka tidak akan bisa membuat pilihan mereka sendiri. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang tidak masuk 100 teratas, selama poinnya tinggi, peluang untuk dipilih oleh 13 klan surga Qin akan lebih tinggi. Karena itu semua orang menjadi gila. Pembunuhan gila-gilaan, pembunuhan gila-gilaan. Peringkat saya 103. Asal saya bisa membunuhnya, saya bisa masuk 100 teratas. Di wilayah ketiga, seekor toren muda tengah menyerang lawannya dengan ganas.
Di wilayah keenam, seorang pemuda mengejar pemuda lainnya dengan gila-gilaan. Namun, pihak lawan malah berlari dengan gila-gilaan, menyebabkan pemuda itu meraung-raung dengan gila-gilaan. Sedikit lagi, dia hanya sedikit lebih jauh, tetapi pihak lain tidak akan membiarkannya membunuhnya dengan mudah. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengejar pihak lain dan sangat cemas. Gila, mata semua orang menjadi merah saat mereka bertarung dengan gila-gilaan. Ini terkait dengan masa depan dan takdir mereka. Akan aneh jika mereka tidak gila. Di 20 wilayah, di kota-kota, pembunuhan gila terjadi di mana-mana. Namun, ada beberapa orang yang tidak berani diprovokasi. Begitu mereka melihatnya, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka langsung melarikan diri. Misalnya, Golden Sein, Huya, Yang Chong, Ling Huye, dan lainnya. Mereka semua adalah raja di daerahnya masing-masing dan menduduki peringkat pertama. Di zona ke-20, tempat Lu Ming dan Deng Yu bertarung, Lu Ming tidak pergi. Dia duduk bersila dan memahami keterampilan ilahi yang belum selesai, menunggu saatnya tiba. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani memprovokasi Lu Ming. Mereka bahkan tidak berani mendekatinya. Meskipun semua orang tahu bahwa Lu Ming memiliki jumlah poin yang mengejutkan, siapa yang berani punya ide tentangnya? Kecuali dia memang tidak ingin hidup lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika 3 bulan telah berlalu, tubuhnya seperti ditarik oleh suatu kekuatan, lalu ia berubah menjadi cahaya pelangi lalu menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa keinginan spiritualnya telah kembali ke tubuhnya. Mereka masih berada di salah satu kamar di penginapan itu. Di saat yang sama, Xie Nianxing, Xie Nianjun, Tong Xier, dan Dandan juga telah terbangun. Jimat giok di atas kepala mereka bersinar, dan kata-kata muncul di sana. Poin dan peringkat setiap orang dapat terlihat dengan jelas. Dengan pandangan sekilas, segalanya menjadi jelas. King kecil dan Xie Nianjun. Lu Ming sedikit terkejut. Peringkat Xie Nianxing dan Xie Nianjun sedikit rendah. Mungkin mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Lu Ming berpikir dalam hati. Pada saat ini, peringkat di 20 layar besar telah sepenuhnya ditetapkan. Kali ini, total 15 orang dari Sungai Astral yang kacau telah memasuki 100 teratas di wilayahnya masing-masing. Tentara yang saleh menjadi pemenang terbesar, dengan 5 orang. Bahkan Paviliun Yun Feng hanya memiliki 3 orang. Adapun Si Tu Feng, Si Tu Xiao, Kang Long, dan lainnya, hanya Si Tu Feng yang berhasil masuk 100 besar. Cepat, catat peringkat teratas masing-masing wilayah Anda. Akan lebih baik jika Anda bisa masuk ke dalam 5.000 teratas. 10.000 teratas dari setiap wilayah dapat dicatat. Ini adalah para jenius yang terkumpul di seluruh wilayah bintang Qintian selama 1000 tahun. Pada saat ini, banyak orang mulai merekam peringkat di layar. Orang-orang ini berasal dari beberapa faksi kecil di Starfield Surga Qin. Di zona bintang Qintian, selain 13 klan Qintian, ada banyak kekuatan kecil lainnya. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada 13 klan Qintian, tetapi dibandingkan dengan kekuatan seperti Paviliun Yun Feng, mereka masih jauh lebih kuat. Kekuatan ini tahu bahwa mereka yang pangkatnya lebih tinggi pasti tidak akan bergabung dengan mereka. Oleh karena itu, mereka menargetkan mereka yang peringkatnya sedikit lebih rendah. Orang-orang ini mungkin tidak menarik perhatian klan Qin Heaven 13, tetapi mereka menarik perhatian. Ini seperti Tao Bao, mereka yang peringkatnya lebih rendah belum tentu tidak punya emas. Dalam sejarah, situasi seperti itu juga pernah terjadi. Beberapa orang memiliki kinerja rata-rata selama ujian dan tidak dipilih oleh 13 klan surgawi Qin. Sebaliknya, mereka bergabung dengan kekuatan kecil. Namun, kemudian, ada beberapa yang melambung ke langit dan bangkit melawan langit. Mereka menjadi dewa-dewi surgawi, raja-raja dewa, dan bahkan menjadi ahli-ahli teratas di wilayah bintang-bintang langit Qin. Begitu mereka menemukan emas seperti itu, kekuatan kecil itu akan menghasilkan banyak uang. Banyak jenius yang tidak dipilih oleh klan surgawi Qin 13 akan bergabung dengan faksi kecil ini. Dibandingkan dengan 13 klan surgawi Qin, kekuatan kecil ini tidak diragukan lagi adalah kekuatan Leviathan. Beberapa pasukan memiliki Raja Dewa yang menjaga benteng tersebut. Setelah beberapa saat, 20 layar di langit menghilang. Sebaliknya, ia digantikan oleh baris kata-kata.
Pada saat itu, sebuah pesan muncul di jimat giok milik Lu Ming dan yang lainnya. Itu adalah informasi dan aturan penilaian putaran kedua. Semua orang memperhatikannya dengan saksama. Aturan penilaian putaran kedua juga ada di alam mimpi. Lebih jauh, seperti putaran pertama, kultivasi semua orang ditekan ke tingkat pertama alam dewa kekosongan. Di alam mimpi, mereka hanya bisa menggunakan keterampilan ilahiyah yang belum lengkap yang telah mereka pahami. Selanjutnya, ronde kedua merupakan pertarungan 1 lawan 1 di arena. 100 teratas di masing-masing 20 wilayah, totalnya 2000 orang, akan bertarung secara berpasangan. Namun, premisnya adalah mereka memiliki waktu istirahat selama sebulan. Sebulan kemudian, mereka akan memasuki hutan prasasti batu tempat mereka memahami keterampilan ilahi yang belum lengkap terakhir kali dan memahaminya lagi. Kali ini, waktunya akan menjadi 2 tahun. Putaran kedua baru dimulai 2 tahun kemudian. Jelaslah bahwa ini dimaksudkan untuk semakin memperlebar kesenjangan antara mereka yang berbakat dan memiliki pemahaman. Klan Surga Qin 13 hanya tertarik pada pemahaman dan bakat mereka. Selama proses pertempuran di arena, para ahli dari 13 klan Surgawi Qin akan turun dan mengamati pertempuran mereka. Jika mereka merasa puas, mereka bahkan akan mengambil inisiatif untuk mengundang mereka. Yang berbeda dari babak pertama adalah selama 2 tahun mereka memahami keterampilan ilahi yang belum lengkap, mereka bisa keluar kapan saja dan bisa masuk kapan saja, jadi mereka memiliki lebih banyak kebebasan. Masih ada waktu sebulan untuk perawatan. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Semua orang tentu saja setuju. Semua orang keluar dari penginapan dan berjalan-jalan di jalan. Pada saat yang sama, mereka berada di planet roh yang tak terhitung jumlahnya, planet komersial terbesar di zona bintang surga Qin. Lu Ming memiliki beberapa tujuan lain. Saat itu, dia telah memperoleh beberapa pil dewa di gua tempat tinggal dewa di planet Sang Utara. Dia ingin menemukan beberapa buku yang memperkenalkan pil dewa dan mengidentifikasinya. Selain itu, dia memiliki cukup banyak artefak dewa. Dia berencana untuk menjual beberapa di antaranya dan kemudian membeli sejumlah pecahan artefak dewa untuk dimakan QQ. Seiring meningkatnya level QQ, kebutuhannya terhadap pecahan artefak dewa juga menjadi semakin tinggi. Pecahan artefak dewa tingkat rendah menjadi semakin tidak berguna baginya. Dia perlu membeli beberapa pecahan artefak dewa tingkat tinggi. Selain itu, Lu Ming juga ingin melihat apakah dia dapat menemukan keterampilan rahasia yang dapat menyembunyikan kekuatan dominasi sehingga orang lain tidak dapat mengenalinya dengan mudah. Kalian pergilah duluan. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Setelah berjalan-jalan sebentar, Xie Nianjun berbicara dan pergi dari jalan lain. Lu Ming dan yang lainnya tidak terlalu memikirkannya. Xie Nianjun selalu misterius. Mereka terus berjalan-jalan, dan tidak lama kemudian, mereka tiba di suatu daerah yang ramai. Daerah ini dipenuhi dengan pertokoan. Ini adalah bintang bisnis terbesar di wilayah bintang surga Qin. Kafilah dari berbagai galaksi di wilayah bintang surga Qin benar-benar memiliki segalanya. Kerumunan orang terpesona. Beberapa harta karun membuat mereka iri, tetapi harganya sangat mahal. Bahkan beberapa dewa sejati dan dewa surgawi tidak mampu membelinya, apalagi mereka. Mereka berjalan-jalan sebentar dan tiba di sebuah toko yang menjual artefak dewa. Lu Ming menjual beberapa artefak dewa tingkat rendah 7 dan artefak dewa tingkat rendah 8, lalu menukarnya dengan beberapa pecahan artefak dewa dengan tingkat yang sama. Setelah itu, mereka pergi ke beberapa toko yang menjual keterampilan ilahi dan teknik rahasia. Begitu banyak keterampilan ilahi dan beberapa keterampilan rahasia. Lu Ming diam-diam terkejut. Mata Tong Xier berbinar-binar. Di sisi lain, ekspresi Xie Nianxing tenang. Sekilas, dia melihat sedikitnya beberapa ratus keterampilan ilahi. Tipe serangan, tipe kecepatan, dan tipe pertahanan. Namun, harganya yang mahal membuat mereka terkesiap. Selain itu, bahkan ada teknik rahasia. Teknik rahasia berbeda dari keterampilan ilahi. Keterampilan rahasia biasanya lebih langka. Keterampilan ini digunakan untuk tujuan tambahan. Beberapa dapat digunakan untuk membantu serangan, kecepatan, alkimia, penyempurnaan senjata, dan sebagainya. Lu Ming memandang mereka satu per satu. Tentu saja, tidak ada salinan asli di sini. Itu hanya pengantar.
Hanya ketika mereka menyukainya dan ingin membelinya, pemilik toko baru akan mengeluarkan buku aslinya. Sungguh teknik rahasia yang mistis. Lu Ming menyadari bahwa beberapa keterampilan rahasia dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam waktu singkat, seperti formula pertempuran. Namun, tidak seperti formula pertempuran, tidak ada efek samping. Keterampilan rahasia ini biasanya memiliki efek samping. Beberapa dapat meningkatkan kecepatan seseorang, sementara beberapa memerlukan metode kultivasi khusus untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Namun, harganya biasanya sangat tinggi. Mengingat status Lu Ming saat ini, dia tidak mampu membelinya. Transformasi jiwa. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar ketika dia melihat keterampilan rahasia. Teknik transformasi jiwa dapat mengubah aura, warna, dan tingkat kekuatan ilahi. Pengantarnya sangat sederhana tetapi cocok untuk Lu Ming. Namun, label harganya adalah 100.000 kristal ilahi. Lu Ming mengerutkan kening. 100.000 permata dewa adalah harga yang sangat rendah dibandingkan dengan keterampilan rahasia lainnya, tetapi itu bukanlah jumlah yang kecil. Tuan, apakah Anda membutuhkan keterampilan rahasia ini? Seorang asisten toko bertanya pada Lu Ming. Bisakah harga teknik transformasi jiwa ini sedikit lebih murah? Kata Lu Ming, lebih murah. Saya tidak bisa mengambil keputusan ini, saya harus bertanya kepada manajer. Tunggu sebentar, saya akan bertanya kepada manajer. Penjaga toko itu berkata dengan sopan dan bergegas pergi. Setelah beberapa saat, istana kembali dengan seorang pria parubaya, No. Feld B. Indot.com. Tuan, Anda butuh teknik pembentukan jiwa ini. Bagaimana kalau ini? Saya akan menjualnya seharga 80.000 kristal ilahi. Mari berteman. Kata penjaga toko itu sambil tersenyum. 80.000 kristal dewa terlalu mahal. Aku akan membelinya seharga 50.000 kristal dewa. Kata Lu Ming. 50.000, Pak. Saya khawatir itu tidak mungkin. Itu terlalu murah. Si penjaga toko menggeleng. Penjaga toko, saya rasa Anda tahu bahwa teknik mengubah jiwa tidak terlalu berguna bagi kebanyakan orang. Tidak peduli berapa lama Anda tinggal di sini, saya khawatir tidak ada yang akan membelinya. 50.000 kristal ilahi sudah cukup. Lu Ming menggelengkan kepalanya santai, tampak seolah dia tidak peduli. Memang, mantra transformasi ilahi ini benar-benar berbeda dari mantra nafas ilahi yang diperoleh Lu Ming di masa lalu. Teknik napas dewa dapat mengubah aura seseorang seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming sekarang terlalu tinggi dan teknik napas dewa tidak lagi berguna. Mantra pencabut jiwa hanya dapat mengubah aura, level, warna, dan sebagainya dari kekuatan suci. Tetapi mengapa orang biasa mengubah tingkat kekuatan ilahi mereka? Mantra transformasi jiwa hanya dapat menyamarkan kekuatan ilahi tingkat tinggi sebagai kekuatan ilahi tingkat rendah. Mantra ini tidak dapat menyamarkan kekuatan ilahi tingkat rendah sebagai kekuatan ilahi tingkat tinggi. Mengapa orang biasa yang mengendalikan kekuatan sen tingkat raja menyamarkan kekuatan sen mereka sebagai kekuatan sen biasa? Orang normal akan berharap tingkat kekuatan sen mereka lebih tinggi. Hanya sejumlah kecil orang yang mengendalikan kekuatan suci tingkat sakral atau kekuatan suci tingkat dewa yang akan menyamarkan kekuatan suci mereka sebagai kekuatan suci tingkat rendah agar tidak menarik perhatian. Namun, orang-orang seperti itu sangat langka. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Lu Ming, keterampilan rahasia seperti teknik transformasi jiwa tidak ada nilainya. Tidak ada yang akan membelinya. Ekspresi penjaga toko berubah. Dia tahu bahwa Lu Ming ada benarnya. 50.000 kristal suci. Kalau lebih, aku tidak akan mengambilnya. Aku hanya penasaran. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan hendak berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, pelanggan. 50.000. Saya akan menjualnya kepada Anda. Penjaga toko segera memanggil Lu Ming. Lu Ming tersenyum. Dia mengeluarkan 50.000 kristal ilahi dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Penjaga toko kemudian masuk ke bagian dalam toko dan kembali dengan kartu giok untuk Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Itu adalah keterampilan rahasia, teknik transformasi ilahi. Selesai. Lu Ming sangat gembira. Setelah menyimpannya, mereka keluar dari toko dan berjalan-jalan sebentar. Xian Yanxing, Tong Xier, dan yang lainnya masing-masing membeli beberapa barang yang mereka butuhkan.
Adapun Lu Ming, dia membeli beberapa buku yang memperkenalkan beberapa pil dewa dan kembali ke penginapan. Setelah kembali ke penginapan, Lu Ming mengeluarkan sebuah buku yang memperkenalkan pil dewa dan membacanya dengan saksama. Xie Nianjun berjalan sendirian. Tak lama kemudian, dia sampai di sebuah gedung tinggi. Mereka yang berpengalaman dapat mengatakan bahwa ini adalah tempat terkenal di planet Seribu Roh untuk mengumpulkan informasi. Dibuka oleh kekuatan mengerikan yang kekuatannya menyebar ke lebih dari separuh alam semesta purba. Banyak informasi yang bisa diperoleh di sini. Xie Nianjun masuk dan langsung disambut. "Nona, ada yang bisa saya bantu?" Seorang wanita muda bertanya. "Saya ingin mendapatkan beberapa informasi," kata Xie Nianjun. "Permisi, apakah ini berita dari bintang langit Qin atau dari bintang-bintang lainnya?" Wanita muda itu bertanya. "Lapangan bintang lainnya." Xie Nianjun. "Mereka yang berada di wilayah bintang lainnya, silakan ikuti aku." Wanita muda itu membawa Xie Nianjun ke sebuah ruangan. Setengah jam kemudian, Xie Nianxing mengerutkan kening dan meninggalkan gedung. Badai tengah melanda planet Myriad Spirit. Beberapa kekuatan yang lebih kecil sudah mulai bertemu dengan beberapa favorit surga yang tidak berada pada peringkat teratas, dengan harapan bisa memenangkan mereka. Di sebuah penginapan, sialan, para bajingan dari pasukan surga yang saleh itu benar-benar berhasil masuk ke dalam 100 besar. Sialan. Kang Long meraung, matanya dipenuhi kecemburuan. Di sampingnya, Situ Xiao berada dalam kondisi yang sama. Kali ini, sebenarnya ada 5 orang dari tentara surga yang saleh yang telah memasuki 100 teratas di wilayah mereka masing-masing, yang jauh melampaui harapan mereka. Adapun Kang Long dan Situ Xiao, mereka tidak berhasil masuk ke dalam 100 besar di wilayah masing-masing. Sekarang, jika mereka ingin bergabung dengan 13 klan Qin Heaven, itu akan menjadi misteri dan akan bergantung pada keberuntungan. Jangan khawatir, selama aku bergabung dengan sekte, aku pasti akan merekomendasikanmu untuk bergabung. Situ Feng berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih banyak, kakak. Situ Xiao tersenyum lebar. Terima kasih banyak, saudara Situ. Kang Long mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kali ini, dia beruntung karena memiliki Situ Feng. Situ Feng tidak hanya masuk dalam 100 besar di wilayahnya, tetapi peringkatnya juga tidak rendah. Memasuki 13 klan surga Qin adalah hal yang wajar. Feng, kamu harus tampil baik di babak kedua. Semakin baik penampilanmu, semakin kamu akan dihargai oleh 13 klan Qin Heaven. Setelah kamu bergabung, perlakuan yang akan kamu terima juga akan lebih baik. Situ Haonan memperingatkan. Aku tahu. Situ Feng mengangguk, dan matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Kali ini, ia ingin memukau dunia dengan satu prestasi gemilang dan meninggalkan sungai astral yang kacau. Galaksi Kintian dan bahkan alam semesta yang sunyi adalah panggungnya. Di sebuah gunung di sebelah utara kota Wanling. Ini adalah tempat berkumpulnya para Tigerman. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari arah gunung. "Hu Mao, dan kamu, Hu Gu, dengan bakatmu, kamu sebenarnya tidak masuk dalam 100 besar wilayah ke-20. Apa yang terjadi?" Nov LB, Jen. Tatapan mata Huya bagaikan kilat saat ia menyapu ke arah Hu Mao, Hu Gu, dan yang lainnya. Bulu harimau, tulang harimau, biasanya sangat mengesankan, tetapi di hadapan Huya, itu seperti tikus yang melihat kucing. Tersapu oleh tatapan Huya, dia menggigil. Ini semua salah bocah nakal itu. Bajingan dari sungai astral yang kacau itu. Hu Mao menggertakkan giginya dan menceritakan tentang Lu Ming. Sungai astral yang kacau. Aku tidak menyangka bahwa sungai astral yang kacau bisa memiliki kejeniusan seperti itu. Namun, tidak peduli siapapun orangnya, dia harus dihukum karena telah membunuh anggota klan macanku. Jangan khawatir, jangan biarkan aku bertemu dengannya di ronde kedua. Kalau tidak, aku akan memastikan dia mati dengan cara yang mengerikan. Huya berkata dengan dingin. Jika bukan karena peraturan yang melarang seseorang menyentuh peserta lain selama masa penilaian, dia pasti sudah mengerahkan kekuatannya untuk mencari Lu Ming dan membunuhnya. Waktu berlalu dan 3 hari pun berlalu. Lu Ming telah selesai membaca beberapa buku yang memperkenalkan pil dewa.
Dia juga telah mencocokkan pil dewa yang diperolehnya dari gua tempat tinggal dewa. Pil-pil di gua tempat tinggal dewa itu tidak bermutu tinggi. Kalau tidak, dewa itu tidak akan meninggalkannya di sana. Ada pil obat penyembuh, penawar racun, dan pil obat peningkat kultivasi. Di antara mereka, Lu Ming paling tertarik pada dua jenis pil. Salah satunya adalah pil dewa yang membeku. Salah satunya adalah pil penguat semangat. Ramuan suci yang membeku dapat mempercepat konvergensi 10.000 yuan, yang membuat tahap bela diri hampa transformasi dapat melangkah ke alam setengah dewa lebih cepat. Inilah yang dibutuhkan Lu Ming sekarang. Ada pula pil penguat semangat, yang amat membantu mereka yang berada di alam dewa kekosongan. Setelah dewa virtual mengonsumsinya, mereka dapat memadatkan dan meningkatkan kekuatan ilahi mereka, menerobos ke alam yang lebih tinggi, dan mempercepat kultivasi mereka. Di antaranya ada 2 botol ramuan ajaib pembekuan, dengan total 18 pil. Total ada 6 botol pil penguat semangat, yang masing-masing berisi 54 pil. Lu Ming memberi Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Tong Xier masing-masing sebotol pil penguat semangat. Dengan cara ini, mereka dapat mempercepat kultivasi mereka. Dia menyimpan 2 botol untuk dirinya sendiri. Retak, retak. Di sampingnya, Qiu Qiu tengah memeluk sepotong pecahan ajaib dan memakannya dengan penuh kegembiraan. Lu Ming tersenyum dan mengeluarkan beberapa potong pecahan artefak dewa dan melemparkannya ke Qiu Qiu. Dia mengeluarkan pil dewa yang membeku dan menelannya sebelum mulai berkultivasi. Periode 1 bulan itu habis dalam sekejap mata. Pada hari ini, token giok bersinar lagi dan membawa mereka ke alam mimpi. Itu masih prasasti batu hutan yang sama seperti terakhir kali. Di atasnya, ada berbagai macam keterampilan ilahi yang belum lengkap. Kali ini, mereka punya waktu 2 tahun untuk memahaminya. Mengaum, mengaum. Di seberang hutan Stella, auman binatang buas bisa terdengar. Kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan EBSP, kali ini, dimensi mimpi telah membuka tempat pelatihan yang dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, sehingga siapapun bisa masuk. Dengan cara ini, akan sangat membantu dalam memahami dan mengembangkan keterampilan keilahian yang belum lengkap. Mereka tidak langsung bertindak, tetapi saling memandang. Totalnya ada 2.000 orang, dan mereka semua mungkin menjadi pesaing dalam 2 tahun. Lu Ming tiba-tiba merasakan beberapa aura kuat menekannya. Dia berbalik dan melihat beberapa sosok berjalan menuju Lu Ming. Manusia harimau. Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa orang-orang ini berasal dari klan macan. Pemuda yang memimpin itu tinggi dan kuat. Dia bahkan lebih tinggi dari tulang macan dan memiliki aura yang mendominasi. Kamu Lu Ming. Beberapa pemuda dari suku harimau berhenti di depan Lu Ming. Pemuda yang memimpin berbicara dengan dingin. Tidak buruk, Lu Ming menjawab. Bagus sekali. Di wilayah ke-20, kau telah membunuh banyak ahli suku Tiger milikku. Sebaiknya kau tidak bertemu denganku di ronde kedua. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Pemuda Tigerman yang memimpin berkata dengan ganas saat niat membunuh menyeruak dari matanya. Anak nakal dari sungai astral yang kacau ini benar-benar telah menyinggung suku manusia harimau. Habislah dia. Sekarang Huya sudah mengincarnya, aku khawatir dia tidak akan bisa menang dengan mudah di ronde kedua. Di sampingnya, beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Huya, kau benar-benar menjadi semakin tidak berguna. Kau benar-benar telah mengarahkan pandanganmu pada seseorang dari sungai astral yang kacau. Lawanmu adalah aku. Huya. Pada saat ini, terdengar suara kasar. Seorang pemuda yang bahkan lebih kuat dari Huya melangkah keluar, dan auranya yang kuat menekan Huya. Golden Sage, ini Golden Sage. Beberapa orang mengenali pemuda ini. Dia setenar Huya dan juga seorang jenius tingkat atas yang menguasai kekuatan suci tingkat suci. Golden Sage, suatu hari nanti kamu dan aku akan bertarung. Kali ini, tempat pertama akan menjadi milikku. Huya mencibir. Lucu sekali. Kamu pikir kamu bisa mendapat juara pertama. Juara pertama itu milikku. Golden Saint saling berhadapan, dan aura mereka saling bertabrakan. Kekuatan ilahi menyebar dari tubuh mereka, dan ketajaman yang mengerikan mengalir keluar. Kalian berdua benar-benar narsis sampai ekstrim. Apakah kalian pikir kalian layak mendapat tempat pertama? Pada saat ini, seorang pemuda melangkah keluar dan membentuk tanduk dengan Golden Saint dan Huya. Yang Chong,
Dia adalah eksistensi lain yang mengendalikan kekuatan ilahi. Tatapan mata Golden Sein dan Huya berubah serius. Ujian ini menguji bakat, pemahaman, dan pengalaman bertempur. Ini bukan tentang memiliki level kekuatan Sen yang tinggi yang bisa Anda capai terlebih dahulu. Suara dingin terdengar. Seorang pemuda dari klan Bibrida manusia ular melangkah keluar dan bergabung dalam konfrontasi. Benar sekali, kekuatan Sen tingkat tinggi belum tentu berarti prestasi tinggi di masa depan. Selama Anda memiliki keterampilan ilahi dan metode yang menakjubkan, ada banyak yang dapat mengejar dari belakang. Seorang pemuda lainnya berjalan keluar. Degup, degup. Setelah itu, aura yang kuat meledak saat semakin banyak orang favorit yang Heaven bergabung dalam pertarungan. Jumlah mereka lebih dari 10 orang. Luar biasa, mereka semua menduduki peringkat pertama di wilayah masing-masing. Seseorang berseru, para pemuda yang ikut dalam konfrontasi ini semuanya menduduki peringkat pertama di wilayahnya masing-masing pada babak pertama. Masing-masing dari mereka penuh percaya diri, sombong, dan angkuh, tidak lebih lemah dari yang lain. Tak hanya mereka, mereka yang menduduki peringkat kedua dan ketiga di daerahnya pun tampak penuh percaya diri. Di babak pertama, orang dengan poin tertinggi bukanlah yang terkuat. Terkadang, keberuntungan juga dibutuhkan. Beberapa orang dengan poin rendah bukan berarti mereka tidak kuat. Orang-orang ini juga penuh semangat juang dan ingin bersaing dengan Golden Sage, Huya, dan yang lainnya. Lu Ming tersenyum santai dan mundur beberapa langkah. Dia tidak mau repot-repot bertarung dengan orang-orang ini. Nov L.B. Jen. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia akan tahu secara alami ketika mereka bertarung 2 tahun kemudian. Kalau begitu, mari kita bertarung 2 tahun kemudian. Huya berkata dengan dingin. Kemudian, dia melirik Lu Ming dengan dingin. Dalam sekejap, dia memimpin para jenius klan macan dan menyerbu ke dalam hutan prasasti batu. Kemudian, Golden Sage dan yang lainnya juga bergegas ke hutan prasasti batu dan menghilang. Dengung, 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 dengung. Setelah itu, yang lainnya melesat dan bergegas menuju hutan Stellar. Kali ini, hanya ada 2.000 orang, dan mereka tampak jarang. Dalam sekejap mata, mereka memasuki hutan prasasti batu. Namun, setiap orang mempunyai pilihan yang berbeda-beda. Beberapa orang bergegas memasuki hutan prasasti batu untuk mencari keterampilan ilahi yang baru dan belum lengkap untuk dikembangkan. Misalnya, kebanyakan orang akan memilih skill kecepatan ilahi yang tidak lengkap atau skill pertahanan ilahi yang tidak lengkap. Jika dikombinasikan dengan skill serangan ilahi yang tidak lengkap, kekuatannya pasti akan lebih kuat. Namun, dengan cara ini, memahami beberapa keterampilan ilahi yang tidak lengkap pada saat yang sama pasti akan membagi banyak energi. Dan beberapa orang langsung melewati hutan prasasti batu dan bergegas ke sisi lain hutan prasasti batu. Mereka memasuki tempat latihan, mencari binatang buas untuk dibunuh, dan fokus pada pengembangan keterampilan ilahi yang belum sempurna. Selama seseorang mengembangkan keterampilan ilahi yang tidak lengkap ke alam yang sangat tinggi, kekuatannya juga akan sangat mengejutkan. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya berpisah. Lu Ming berjalan-jalan di sekitar hutan prasasti batu. Lu Ming juga berencana untuk memilih keterampilan ilahi yang tidak lengkap untuk dikultivasikan. Pemahamannya sudah cukup tinggi, dan memilih satu lagi adalah cara terbaik. Tidak lama kemudian, Lu Ming memilih keterampilan ilahi tipe kecepatan yang tidak lengkap. Keterampilan ilahi yang tidak lengkap ini sebenarnya memiliki nama. Teknik sayap ROC. Dia telah memahami teknik terbang ROC yang hebat dan telah mengembangkannya. Begitu dia menggunakannya, seolah-olah ROC yang hebat telah mengembangkan sayapnya, dan kecepatannya sangat mengagumkan. Demikian pula, keterampilan ilahi yang tidak lengkap ini dibagi menjadi 7 tingkat. Lu Ming mulai mempelajarinya dengan saksama. Setelah lebih dari sebulan, Lu Ming akhirnya menguasainya. Lu Ming tidak melanjutkan kultivasinya setelah memasuki sekte tersebut. Ia melewati hutan prasasti batu dan tiba di sisi lain. Dia ingin memasuki tempat latihan dan menemukan binatang buas untuk dibunuh. Dengan cara ini, kecepatan kultivasinya akan menjadi yang tercepat. Di sisi lain hutan Stella, ada 72 gua besar yang mengarah ke berbagai tempat pelatihan. Terakhir kali mereka memasuki tempat ini, tidak ada ahli alam hampa.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat mereka. Luming berjalan ke sebuah gua secara acak. Setelah melewati gua itu, dataran tak terbatas muncul di depannya. Mengaum, mengaum. Di dataran, suara gemuruh bagaikan guntur, dan orang dapat melihat banyak binatang buas yang besar berkeliaran. Beberapa binatang buas telah bertarung dengan beberapa pemuda. Teknik sayap ROC. Jantung Luming berdebar kencang. Ia menggunakan kekuatan penguasanya untuk mengaktifkan teknik sayap ROC. Sepasang sayap tak terlihat tampak muncul di punggungnya, menyebabkan kecepatannya meningkat pesat saat ia menyerbu ke arah dataran. Mengaum. Tidak lama kemudian, seekor binatang buas yang tampak seperti singa dan tingginya 10 meter menerkam Luming. Luming tidak melawan. Dia menggunakan teknik sayap ROC dan menghindari serangan binatang buas itu. Dia mengitari binatang buas itu dan masuk jauh ke dalam dataran. Sepanjang jalan, binatang buas menyerang Luming terus-menerus. Dia menghindarinya dengan teknik sayap ROC. Dengan cara ini, dia juga bisa berlatih teknik sayap ROC. Luming tidak tahu seberapa dalam dia telah melangkah. Pada titik ini, dia tidak dapat melihat bakat muda lainnya. Pada saat ini, Luming akhirnya berhenti. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, beberapa binatang buas menerkam Luming. Binatang buas ini tidak terlalu kuat. Beberapa dari mereka setara dengan alam Dewa Void tingkat pertama, beberapa setara dengan alam Dewa Void tingkat kedua, dan hanya ada beberapa binatang buas alam Dewa Void tingkat ketiga. Tentu saja, ada juga yang berada di level keempat alam Dewa Void atau di atasnya. Tentu saja, jumlahnya bahkan lebih sedikit. Tombak panjang terbentuk di telapak tangan Luming. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan teknik sayap ROC dan menyerang binatang buas. Cahaya tombak itu menyapu, dan gemuruhnya seperti guntur. Kultivasi yang pahit telah dimulai. Dengan binatang buas sebagai pelatihan, kecepatan pengembangan keterampilan ilahi yang belum lengkap akan jauh lebih cepat.